Shalom. Puji Tuhan. Ketemu lagi hari ini. Ya, ada sahabat baik saya bantuan Pak Tantiong bersama istri ada di belakang. Ya, puji Tuhan. Baik, kita belajar ya. Oke. Tadi saya terima kasih untuk Gembala dan tim pelayanan untuk kesempatan untuk saya berada di antara saudara. Ya, baik. Perbedaan yang paling mencolok antara kekristenan dengan yang lain bukan pada ibadah. Ya, saya ulangi, perbedaan kekristenan dengan yang lain-lain itu bukan pada ibadah. Orang betul kata di sini. Semua agama di dunia itu menekankan ibadah. Dan seringkali ibadah jadi bahan keributan. Ini yang kita harus tahu. Yang Papa rindukan itu bukan ibadah, tapi hidup sehari-hari. Saya mau buktikan dengan pertanyaan ini. Di mana kita bisa berlaku munafik? Waktu di ibadah atau waktu dalam hidup sehari-hari? Ibadah. Nah, ada kucing saya ke gereja banyak orang munafik. 99%. Jangan tersinggung dan marah. 99% kita bisa berlaku pura-pura suci di ibadah. Saya yakinkan anak-anak saya, kalau istri saya tidak perlu diyakinkan, kami hidup sehari-hari. Saya belum begini kepada anak-anak saya. Jangan menilai Papa waktu Papa lagi pelayanan. Ini tanggung sandiwara. Betul? Maka itu anak-anak saya menilai saya dalam hidup sehari-hari. Kalau saya pergi dalam pelayanan, lalu istri saya nggak ikut, saya pasti punya pertanyaan kepada yang muda. Nanti saya nginap di rumah jemaat atau di hotel. Kalau di rumah jemaat, saya nggak perlu tanya macam-macam. Tapi kalau di hotel, saya tanya. Yang disewa kamar itu untuk berapa orang? Oh, 3 orang Pak. Nah, kalau saya juga nggak pergi dengan anak-anak saya bilang pada yang muda, kalau pilihkan 3 orang pemuda dari gereja untuk menemani saya tidur. Dan itu pertanyaannya sama lu. Apakah belum kenal? Saya punya jawaban, pokoknya orang. Jangan orang kenangan, saya takut. Kenapa saya punya permintaan itu? Saya ingin hidup saya itu dikenal oleh orang, bukan cuma waktu pelayanan seperti ini. Saya ingin mereka bisa mengenal saya, bagaimana cara saya melipat baju, bagaimana tidur, bagaimana itu silakan dilihat. Bagaimana cara saya makan, ya saya gunakan keuangan, semua mereka berhak untuk menilai. Karena ada seorang ketua senior, dia masih hidup sampai hari ini di Surabaya. Saya kenal dia tahun 70-an ketika masih jadi dokter umum di Magetan. Dokter Yusuf PS. Akhirnya dia dipanggil Tuhan jadi gembala, umur 80 lebih sekarang, tapi masih kota di Surabaya. Kerjanya besar, gereja itu. Nah, tahun 78 saya ikut pelajaran Alkitab. Nah, salah satu yang saya ingat sampai hari ini,
untuk mengetahui seorang hamba Tuhan itu benar tidak bagaimana. Lihat dari dua hal. Satu, kalau mereka punya pembantu rumah tangga, tanyakan pembantunya, ngapain mereka di rumah pendetain. Nomor dua, lihat anak-anaknya. Suka nggak anak-anaknya mendengar bapaknya khotbah? Karena kalau sampai anak mendengar khotbah bapaknya, Om Yusuf berkata pasti karena dua hal. Satu, yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah. Maka itu ada istilah Jawa bagus. Ojo dadi kerja dilakoni, iso khotbah iso nglakoni. Itu orang Jawa. Apa itu? Nggak penting. Nomor dua, alasan anak-anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya karena khotbahnya sama terus. Anaknya sudah hafal. Ternyata betul. Nah itu saya pegang sampai hari ini. Maka itu saudara, bedanya kekristenan dengan yang lain justru bukan waktu ibadah. Dengar kalimatnya, apa di surga tidak pernah tertarik sedikit pun dengan ibadah kita, karena ini penuh kemunafikan. Apa kita sangat tertarik justru hidup kita di luar ibadah. Itu ngapain? Catat itu baik. Maka itu selama Tuhan Yesus hidup, coba jawab pertanyaan saya. Dia lebih suka kumpul orang berdosa atau kumpul orang Farisi? Nah, karena orang-orang Farisi, imam-imam dan sejenisnya itu kaum munafik. Dan kepada mereka Tuhan Yesus selalu marah kalau ketemu. Tapi aneh, kepada orang-orang berdosa dia bisa duduk makan. Ini bukti. Nah, begini kalimat. Kalau yang lain berkata begini, enggak penting hubunganmu dengan orang lain, yang penting hubunganmu dengan Tuhan. Maka itu mereka untuknya ibadah, doa, ibadah, doa. Tapi Tuhan Yesus tidak. Catat ini. Hubungan kita dengan Tuhan justru sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Amin. Dan ini tidak ada di tempat lain. Yang lain nggak peduli, pokoknya kamu rajin ibadah. Ibadahmu kamu kerjakan baik cukup. Nah, Tuhan kita tidak. Maka itu inti dari ajaran Tuhan Yesus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Ini perbedaan yang luar biasa. Semua agama Tuhan mereka pasti ada program pengampunan, tapi persyaratannya cukup berat. Ada yang puasa sekian hari, ada yang jalan pakai lutut sekian kilometer, ada yang jalan tiap 10 langkah harus dirosor nyembah, berdiri 10 langkah dirosor lagi, ada yang nyiksa diri dengan macam-macam. Itu pun masih ditimbang. Sudah tinggal repotnya. Tapi Papa kita simpel. Aku bisa mengampuni kamu karena kamu mengampuni saudaramu. Tapi yang namanya manusia ini aneh. Dikasih yang gampang, cari yang sulit. Betul? Sampai suatu hari di salah satu kota kecil di Jawa Timur, lupa sudah berapa puluh tahun yang lalu, selesai ibadah, saya mengajar soal pengampunan.
Ada bapak-bapak beri saya salam selesai ibadah. Pak, boleh nggak saya menghapus 2 ayat di Alkitab? Seumur-umur sudah pernah ditanyakan, menghapus ayat, kenapa? Saya tanya, ayat apa? Ternyata Matius 6, 14, 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu akan mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu tak mengampuni kamu. Nah, saya tanya, kenapa? Gini loh Pak, kan urusan saya dengan Tuhan. Saya itu minta ampun kepada Dia, tapi saya terganjal ayat ini. Maksudnya, saya masih bingung. Saya punya musuh Pak, yang gak mungkin saya bisa ampun. Nah, kan saya minta ampun. Kenapa dia gak mengampuni saya? Gara-gara keganjil tahu. Saudara, saya kaget. Oh, ada orang aneh kan begitu. Mungkin di sini juga ada, saya nggak tahu. Sampai dia ngomong begini. Saya jelaskan, nggak masuk surga. Nggak apa-apa. Lebih baik saya masuk neraka daripada mengampun bajingan itu. Sampai saya bilang, Pak, saya nggak tahu kapan ketemu lagi. Karena saya belum tahu kapan balik ke tempat. Tapi saya pesan Pak. Dia bilang enggak. Bagaimanapun saya nggak akan mengampuni. Wih, sampai sekeras ini. Nah, di dalam konsep kekristenan ini, murid-murid Yesus ini, yang paling setan tidak suka bukan karena saudara rajin berdoa, dia suka. Karena rajin doa nggak penting buat setan. Lengkap Jos, mana orangmu semua ada. Saya ulangi, buat setan nggak penting orang berdoa itu silakan, karena nggak ganggu mereka. Buat setan, orang baca Alkitab itu nggak terganggu setan, silakan. Buat setan, orang aktif melayani, silakan. Setan nggak terganggu setan. Tapi catat, setan akan terganggu dengan tersiksa ketika kita mengampuni orang. Amin. Ngeri bukan? Maka itu di dalam kekristenan, saya ulangi lagi, ibadah itu tidak penting. Sebab ini temu kemunafikan. Yang penting hubungan kita dengan sesama kita, baik atau tidak. Begitu saudara dan saya hidup gak punya musuh, setan kejet-kejet. Bahasa Balinya apa kejet-kejet? Tahu? Bukan kejam-kejam. Itu enggak, saya tidak ada bahasa Indonesia juga. Kejet itu apa ya? Kesakitan luar biasa. Jadi ngerti, doa puasa nggak penting buat setan karena nggak ganggu mereka. Ini yang kita harus tahu. Maka itu Yohanes 17 menulis. Yohanes 17 adalah rekaman yang didengar oleh Rasul Yohanes ketika Tuhan Yesus berdoa terakhir kali sebelum dia masuk ke Getsemani. Dan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 adalah doa yang luar biasa. Begitu panjang dia berdoa, intinya cuma satu: Bapa, jadikan mereka ini satu. Amin. Dia nggak minta buatan gereja, buatan enggak. Dia nggak minta kamu rajin puasa, enggak. Yang dia minta supaya kita menjadi satu. Amin. Ternyata kalau saudara dan saya
nggak punya musuh. Dan kita bisa bersatu dengan siapa saja. Setan sangat terganggu. Nah, sebelum kita bisa ganggu mereka, mereka ganggu kita dengan gampang tersinggung. Banyak orang gampang tersinggung. Nah, maka itu ada orang berkata ini, saya tuh nggak benci, juga nggak marah, cuma malas ketemu. Goblok. Gak ada nggak orang seperti itu, nggak benci, nggak marah, tapi malas ketemu. Awas kan. Jadi jangan anggap enteng, tidak mengampuni. Ya, amin. Kita lihat satu ayat ini, Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu kita kenapa bajingan-bajingan seperti kita ini kok bisa disebut anak-anak Tuhan. Enggak ada yang mana. Anak bajingan. Mungkin juga masih ada bajingannya di sini. Siapa yang tahu? Betul. Karena bajingan bisa nggak kelihatan bajingan ketika ibadah. Haleluya. Betul atau tidak? Maling bisa jadi suci waktu di ibadah. Karena ini penuh kemunafikan. Enggak? Yes. Ini satu-satunya ayat yang memberitahu manusia jahat seperti kita, manusia kotor, najis seperti kita, bisa menjadi anak-anak yang maha kudus. Baca 1, 2, 3. Jelas saudara dan saya disebut anak-anak Allah bukan karena rajin berdoa, rajin baca ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berpersembahan, ganti nama, tidak. Dibaptis tidak. Dengan kata lain, kalau ada orang sudah dibaptis tapi masih punya musuh, statusnya bukan anak Tuhan. Yang bilang Tuhan, berbahagialah orang, kalau saya pakai terjemahan gampang, berbahagialah orang yang tidak punya musuh, hidupnya suka berdamai. Amin. Hanya itu. Yes. Jangan anggap enteng. Ya. Berarti buat setan membuat kita gugur statusnya sebagai anak-anak Tuhan itu gampang atau susah? Gampang. Dengan rasa jengkel dan tersinggung langsung datang. Dengan kata lain, tidak sedikit pengkhotbah yang bukan anak Tuhan karena masih punya musuh. Satu kalimat terpenting, suami istri bukan sedang marah, maka jengkel. Itu kecil atau besar? Jawaban. Itu kecil atau besar? Kecil. Bisa doa bareng? Lihat mukanya lenek rasanya. Doa bareng lagi. Betul tidak? Bisa. Jadi hukum tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan doa, pelayanan, baca Alkitab, beri persembahan, puasa, bukan. Enggak punya musuh. Ayo, yang via online dengar, yang di sini juga dengar, sambil periksa. Kalau perlu pegang dadamu, ini kan lemari hidup. Coba pegang. Masih punya koleksi musuh berapa orang? Enggak enak. Koleksi kok musuh? Tanya, bisa ada orang punya koleksi musuh?
Ayo siapa belum ngampuni mertuanya? Wow. Dan mertua mati 40 tahun yang lalu. Doa jangan dianggap kecil. Ya, amin. Amin. Ya. Dalam pengalaman saya melayani Tuhan sekian banyak tahun, ada saya ketemu orang-orang aneh. Saya mengampuni dia, tapi dia mati dulu. Ada sekali ini orang. Karena begitu sakit hatinya. Maaf ya saudara, jangan Pak. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya yang ada di YouTube, ada di sosial media apa saja. Karena mungkin saya sebagai pendeta, yang khotbah saya ada di Spotify, ada di Jux, ada di podcast, dan anak-anak saya masukkan. Yang paling banyak Tuhan terus mengajar soal berdamai. Karena ini penting. Amin. Maaf, lalu ada beberapa orang tanya, kenapa Pak pendeta lain kok nggak bisa khotbah ini dan musuhnya banyak? Lu serius? Pendeta yang masih belum mengampuni nggak berani khotbah ini, tertemplak sendiri. Ini masalah yang sangat serius dalam kehidupan gereja. Tidak berdamai, masih punya musuh. Tadi saya bilang, cuma sehingga nggak boleh, nggak boleh. Harus bersih. Amin. Mengapa dia mengajarkan? Berkati orang yang membenci kamu, doakan orang yang memusuhi kamu, mintakan berkat untuk orang yang tidak suka kamu. Bukan aneh pelajaran ini, tapi itu kebenaran. Ayo yang amin-amin itu jujur. Musuhmu masih berapa ekor? Awas kamu. Ini yang kita harus berubah dalam hidup. Maka itu kalau saya pakai kalimat balik, berarti setan sangat suka mengotori hati kita dengan jengkel, kerekatan. Ya bukan marah, bukan. 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. Nah ini KUHS. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Itu siapa? Kalau KUHP saya nggak apa. Tanya pengacara, tanya polisi, tanya hakim. Mereka yang apa? KUHP bukan urusan saya. Urusan kita KUHS. Singkatan apa ini? KUHS singkatan Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Di dalam KUHP pasal-pasal pembunuhan banyak sekali. Pembunuhan berencana, pembunuhan rame-rame, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan mutilasi, macam-macam. Tapi KUHS simpel, sederhana. Baca. Setiap orang yang benci Stop. Tadi adiknya benci apa? Jengkel. Jengkel. Adiknya kakak sulungnya. Gampang untuk mengerti. Jadi kalau kakaknya disebut namanya benci, adiknya jengkel. Sama. Setiap orang yang jengkel dengan saudara. Baca. adalah seorang pembunuh manusia. Stop. Kira-kira di ruangan ini ada perempuan. Banyak. Loh, ditanya kok. Kira-kira di ruangan ini ada pembunuh nggak? Nah, itu wakil. Ngeri. Dan kamu tahu terus Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. saya tanya setelah baca ayat ini, kira-kira bakal ada pendeta masuk neraka nggak? Dia jawab, Ada. karena masih punya musuh. Jangan main-main. Jadi buat surga
membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Aku gak suka dengan dia, berarti sudah membunuh. Ini hukumnya luar biasa. Haleluya. Sama seperti KUHS tentang perzinahan, itu lebih gila lagi. Ternyata buat Tuhan berzina itu gak perlu ketemu orangnya, dan gak hukumi. Hanya melihat orang, melihat dan menginginkan, maka kita sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur, tapi di pikiran. Nah, saya punya kalimat ini. Setelah saya baca ayat itu, ngeri. Berarti pendetanya seorang pendeta. Ini pendeta apa? Dengar tiga kalimat ini. Pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Kumpulannya pendeta. Pendeta apa? Yes. Super. Matanya masih bisa kurang ajar kan? Logis. Berarti ada nggak orang yang lolos dari perzinahan? Nggak ada. Dari hukum-hukum ini kita melihat hukum Matius 5. Jangan kau angkat telunjuk untuk saudara. Periksa dulu. Maka itu kenapa Yesus mengajar, balok di matamu kamu gak lihat, tapi selembar di seberang laut kamu lihat. Nah, itu orang beragama. Hobinya suka menghakimi, tidak pernah periksa dirinya sendiri. Ingat tadi pagi kita belajar, disebut orang beragama pasti ada dua sikap, suka menghakimi dan munafik. Itu orang beragama. Ngeri sekali. Jangan suka menuduh orang lain. Bahkan ngomongin aja nggak mau. Amin. Urusan dengan Tuhan sendiri. Dengan hukum ini nggak ada yang bebas. Maka kalau kita bisa dibebaskan, itu karena kemurahan Dia yang sayang kita. Amin. Buatlah itu untuk orang lain. Dahsyat hukum kasih. Nah, jadi jangan saudara seenaknya dalam hidup ini. Hanya menunjukkan sikap-sikap keagamaan kita. Ibrani 12 ayat 14. Nah, setan itu hafal ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini yang membuat kita bisa terpisah dari Tuhan. Jadi, walaupun setelah kita tahu hukum ini, jadi walaupun ada orang aktif ke gereja, bisa nggak dia jauh dari Tuhan? Bisa. Karena belum mengakui. Karena masih punya musuh. Nah, saya kan baca dengan terjemahan yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ini terjemahannya nggak tahu. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Koma. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjut. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan anggap enteng. Tidak akan ada seorang pun, termasuk pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang masih punya musuh, nggak akan bisa melihat Tuhan. Ingat, di alam semesta ini hanya ada dua kekuatan. Siapa dan siapa? Hanya cuma dua kuat. Tuhan dan setan. Hantu. Berarti kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat setan. Dan setan berhasil. Ngeri sekali. Jadi orang rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, ternyata bisa nggak melihat Tuhan.
Ini yang menyedihkan. Jadi kalau ada orang aktif pelayanannya, ternyata belum tentu dia bisa melihat Tuhan. Hati. Berusaha. Jadi tergantung siapa. Saya baca tergantung Kita. Jadi nggak bisa gini, Tuhan tolong saya dong Tuhan, aku supaya saya bisa ngampuni kewajiban itu Tuhan. Nah, itu nggak bisa. Itu tergantung kita mau atau tidak. Jadi kalau ada yang minta tolong saudara, tolong doakan ya supaya saya tuh bisa ngampuni orang itu. Doa sendiri kan? Nggak bisa didoakan, berusaha. Ya, berarti konsep ini loh saudara. Dan ternyata hidup nggak punya musuh itu sehat. Serius, semua metabolisme tubuh kita sehat. Hidup itu jadi ringan, enak sekali, karena nggak punya musuh. Nah, setan itu sangat suka kumpul bersahabat dengan orang yang suka tersinggung. Jadi orang yang suka tersinggung itu membernya setan. Kenapa? Karena gampang dipakai. Tahu nggak orang yang suka tersinggung modelnya kayak apa? Lagi berdiri nunggu sesuatu, di sebelahnya ada orang nggak kenal, hidungnya gatal, nggak sempat tahu, goyang-goyang. Apa yang kamu lihat? GR bener tuh. Ini orang yang jadi member setan ya begitu. Maka itu kalau saudara mengambil keputusan hidup nggak punya musuh, setan kelaparan betul-betul, karena saudara nggak bisa diganggu. Janji ya? Ini saya beri contoh kecil lagi. Suatu hari saudara lagi nunggu seseorang atau nunggu sesuatu, yang ditunggu belum datang. Bapak ada orang lewat di depan saudara nggak kenal, mulai anjing lu, ada nggak? Gimana nggak saya tanya? Ya jangan dong. Nah, salah. Balik. Anjing beneran dikatain anjing lu. Apa reaksinya? Cuek. Apa reaksinya anjing beneran? Masa yang bukan anjing kok marah? Nah ini. Oh ampun ini goblok-goblok begini. Bagaimana? Betul gak saudara? Dan anjing hasil jaga tersinggung. Bilang anjing. Itu hal kecil ini. Ketika gereja terlalu sombong, punya khotbah yang tinggi-tinggi, untuk apa? Kalau fondasinya nggak benar kayak begini. Jadi fondasi kekristenan kita lagi sering bukan di ibadah, tapi hidup tanpa musuh. Maaf, jangan tertuduh. Kalau ada saudara pernah ngomong, aku ini kalau doa kok susah ketemu Tuhan, langsung katakan kebanyakan musuh. Amin. Karena kalau kita punya musuh satu saja, sudah nggak bisa melihat Tuhan. Ya kalau musuh-musuh RT. Ngerti istilahnya? Tuhannya malah jauh, nggak ada di mana sana. Ini prinsip hidup sederhana. Jadi kalau ada yang sudah doa puasa 3 jam merem capek, malah 2 jam merem lagi, kok tidak datang. Lebih gak usah puasa, berdamai dengan semua orang. Amin. Periksa lemari hatimu.
Ada berapa tuh koleksi musuh masih nyentel di situ semua. Oh ini yang nyakiti aku tahun 74. Oh ini yang nipu aku tahun 76. Dulu ini tahun berapa? Ngerti ilustrasi itu? Ya hati jadi kotor. Ya. Mau baca Alkitab ngantuk karena gak ketemu Tuhan di situ. Jadi ngerti hukum ini. Ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni. Nah ini hukumnya selalu melibatkan orang lain. Jadi ngerti ya? Ini bedanya kita dengan yang lain. Yang lain gak peduli, pokoknya urusin ibadah. Tapi ayo kita berubah mulai hari ini. Amin. Mengerti konsep ini. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ayo kita lihat. Jadi ini cara kita merenungkan, mengenal hati Bapa di surga. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Ayo baca. Sesungguhnya Tuhan itu Baik. ternyata apa kita tidak bisa baik kepada semua orang Kristen. Kebaikannya hanya bisa dirasakan bagi Mereka mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Amin. Pernah nggak saya dengar ada orang yang sedang mengalami kesedihan duka cita, rumahnya kebakar, anaknya meninggal, dan usahanya bangkrut maut. Dan seringkali ada kalimat ini dari mulut kita, aku ini kurang apa dengan rajin ibadah, rajin doa, mas aktif pelayanan, kok begini? Hari ini saya ketemu jawaban. Pasti ada yang gak beres. Bersih hatinya dan tulus hatinya itu gak bisa dilihat oleh orang lain. Karena hati kita hanya dua yang tahu, kita dengan Tuhan. Orang lain tidak. Maka itu kenapa di dunia tidak ada hakim yang adil? Artinya tidak ada orang bisa baca isi hati orang. Maka itu di semua pengadilan, hakim dan jaksa tidak akan bisa memutuskan sebuah perkara kalau tidak ada saksi-saksi. Betul? Seandainya Tuhan memberi kuasa kepada semua hakim dan jaksa di dunia untuk bisa membaca isi hati orang, maka semua pengadilan di dunia selesai satu kali sidang. Karena ketahuan kenapa dia. Maka itu Tuhan benci kemunafikan, sebab Dia Maha tahu. Tapi kita bohongin dia dengan baju agama. Catat kalimatnya. Jadi tidak semua kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena hanya syarat ini. Bersih hatinya dan tulus hatinya. Izinkan saya pakai bahasa Jawa. Karena dalam falsafah Jawa banyak yang kesamaannya mereka ambil dalam kita. Lokosuto. Orang Jawa itu selalu terjemahnya hatinya tulus, hatinya bersih, transparan, luar dalam sama. Tidak ada motivasi tersembunyi, nggak ada agenda-agenda yang tersembunyi, tulus. Nah, ternyata kepada orang yang hatinya bersih dan hatinya tulus, setan nggak bisa bekerja.
Sebab setan kalau bekerja justru dalam kepura-puraan. Hebatnya firman Tuhan ini. Maka itu bersihkan hati ini. Hidup yang pakai topeng itu hidup yang paling capek. Betul tidak? Ayo kita belajar seperti ini. Enggak usah nutup-nutup ya Pak, justru terbuka itu lebih enak. Enggak punya musuh. Orang mau nyakitin, orang mau nyinggung, orang mau nipu, senyum saja. Dan saya sudah praktek puluhan tahun. Kalau saudara suka senyum kepada masalah, masalahnya yang makin jadi masalah berat, kitanya bebas. Amin. Amin. Setan itu paling takut kalau kita suka senyum, karena kita nggak mau diganggu. Amin. Serius. Jadi kalau ada setan, senyum saja, kita dia lari. Nggak usah doa, nggak usah doa, nggak usah senyum seperti itu. Yusuf itu senyumnya luar biasa. Dikhianati kakak-kakaknya masuk sumur, senyum. Jadi budak, senyum. Diganggu istri Potifar, senyum. Masuk penjara, senyum. Maka itu baca di Alkitab. Yusuf di Perjanjian Lama ada dua pribadi yang sampai hari matinya nggak punya catatan dosa. Yang satu Yusuf. Keren, saya belajar tentang Yusuf. Ternyata sederhana. Akhirnya setelah Yusuf diuji, dicobai, diganggu oleh setan berapa kali, dan terakhir masuk penjara, dan dia tetap mengampuni istri Potifar. Akhirnya setan membuat rapat. Ayatnya nggak ada, cuma percaya. So, mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis. Gak bisa diganggu lagi. Maka itu sampai dia mati, nggak ada catatan dosa. Musa ada, Abraham ada, Daud lebih lagi. Musa pun lebih lagi. Yusuf nggak ada, karena dia tulus. Sekali saya pernah dibawa Tuhan mikir, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Oh hubungannya, saya tanya, maksud bukannya apa? Potifar, kalau dalam hierarki pemerintahan Indonesia itu eselon 3 di bawah menteri. Yusuf nggak pernah kepikir tentang istri pejabat eselon 3. Tapi istri pejabat itu yang ganggu. Nah, kalau Yusuf orang Indonesia, mumpung. Betul? Kalau dia mau, nasibnya berubah. Jawab cepat. Berubah. Tapi dia tahu ada jalan Tuhan. Tapi itu saya belajar tentang Yusuf. Bisa nggak kepikir gini ya, saya kepikir. Begitu dia tidak mau berzina, ternyata hukumannya penjara seumur hidup tanpa diadili, itu sadis. Bisa nggak Yusuf pikir gini, Tuhan, kalau kau hidup benar dan kudus, hasilnya penjara, lebih baik aku berzina waktu ini. Maaf, bisa nggak? Bisa, tapi dia nggak mau. Itu luar biasa. Maka itu hari ini periksa. Masih punya musuh. Jengkel saja tidak boleh. Jujur, antara suami istri dengan tetangga, siapa lebih sering buat jengkel? Suami. Nah itu, puji Tuhan, aku. Itu sebabnya jangan biarkan setan ngotori hati. Ngerti ya mulai hari ini. Jadi doa-doa tidak terjawab
Bukan karena kita kurang panjang doang. Hatinya nggak bersih. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya dia masih suka ngeluh, suka ngungkit-ngungkit. Tuhan kurang apa aku ini? Kalau saya Tuhan bukan ajar lu, itu aja orang Tuhan. Ini kekurangan ajaran kita. Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Terus yang 2. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan kita. Terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar ialah segala usahamu. Jangan berkata, aku tidak berzina loh Tuhan, aku tidak ini, tidak itu. Tapi kalau masih punya musuh, itu penghalang. Ya. Maka itu saudara, setiap hari kita periksa hidup kita. Amin, amin. Pokoknya begini, setan sangat tahu yang membuat kita bisa terpisah dengan Tuhan cuma satu ini, punya musuh. Nah, ingat itu. Maka itu jangan tunjuk diri. Aku nggak berzina loh Tuhan, aku nggak mencuri, aku nggak merampok. Tapi ini bukan hati nggak bersih karena masih jengkel. Berarti ya, ayo bebaskan diri kita dari semua kebodohan ini. Saya ulangi lagi, jadi ngerti. Yang Tuhan inginkan kita berdamai dengan semua orang. Persekutuan kita dengan sesama kita harus bersih. Amin. Gak boleh ada kekotoran. 1 Yohanes 1 mulai ayat 5. 1 Yohanes 1 mulai ayat 5. Jadi banyak gak orang masih ke gereja tapi gak bisa bersekutu karena masih jengkel satu dengan yang lain. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan adalah terang, dan di dalam terang itu, baca, sama sekali tidak ada kegelapan. Stop. Apa sih kata lain gelap? Kemunafikan, kepura-puraan, senyum sana, senyum sini, tapi hatinya bisa jahat. Nah, Tuhan tak suka. Terus ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, stop dulu. Apa itu kata persekutuan? Keren, sampai hari ini baru satu pendeta yang pernah menjelaskan kata bersekutu dengan begitu gampang. Itu pendeta Stefanus Damaris, sudah meninggal. Salah satu mentor saya. Dia khotbah begini di Ungaran, bukti doa di Ungaran, Getsemani sana. Apa itu bersekutu? Ketika dia terangkan semua kami tertawa. Sel itu satu. Jadi bersekutu itu satu utuh. Bingung kan? Maksudnya gimana? Jadi dua kepala utuhnya pindah-pindah. Maksudnya betul-betul begitu kan? Itulah suami istri. Jadi bersekutu itu nggak ada pemisah. Bahkan selaput tipis, setipis selaput salah. Tahu salah? Ada selaputnya bukan? Kalau itu masih ada di antara suami istri, di antara sesama anggota gereja, di antara sesama tetangga, sesama manusia,
maka kita nggak bisa bersekutu. Masih ada pembatas. Berarti jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, artinya rajin ibadah, doanya luar biasa, pelayanannya hebat, itu persekutuan dengan Yesus. Namun kita hidup dalam kegelapan. Apa tadi kata kegelapan? Munafik. Tambahkan satu kata lagi, kepura-puraan, kepalsuan. Nah, ini masalahnya. Sering dan gampang tidak. Dalam persekutuan kita ada kepalsuan. Senyum-senyum dalam hati, berdedek wajah, bilang dalam hati, ini nggak bisa, Pak. Saya ulangi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, pokoknya aku setia melayani, aku setia ke gereja, aku rajin doa, tapi nggak beres hubungan dengan saudara yang lain, kita berdusta. Ini yang tidak ada di agama yang lain. Berdusta. Apa kata lain dusta? Menipu, bohong, nggak tulus, dan kita tidak melakukan kebenaran. jangan main-main. Ayo jujur. Kalau saya ingat seseorang dari jauh dan orang itu belum seorang kuning, nggak bisa ketemu, saya kali menghindar, hati-hati. Terus saya tuju. Tetapi, nah, jika kita hidup dalam terang, sebelum kata terang itu bisa sembunyi nggak dalam terang? Nah, di dalam terang itu nggak ada kemunafikan. Jerawat aja kelihatan, walaupun dibedahi. Ngerti istilahnya? Nggak usah takut, nggak usah malu. Ya udah, aku ini begini. Itu namanya blokosuto. Itu kalimat luar biasa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, aja. Maka kita boleh bersekutuan seorang dengan yang lain. Oh, ini hasil yang luar biasa. Kalau tidak ada kepura-puraan, tidak ada motivasi tersembunyi, tidak ada kepalsuan, enak gak bersekutu satu dengan yang lain? Hatinya itu tulus. Amin. Ini yang setan gak suka. Maka itu mereka ganggu kita terus supaya kita nggak bisa melihat Tuhan. Ini ngeri sekali. Maka kita baca lagi, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi walaupun kepalanya banyak, mutunya cuma satu, artinya pindah-pindah. Keren sekali istilah itu. Koma dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari sepanjang segala dosa. Kenapa ada kalimat dan darah Yesus anaknya itu? Masih ingat malam terakhir sebelum Israel keluar dari Mesir? Apa yang membuat orang Israel nggak bisa mengejar? Apa yang membuat orang Mesir nggak bisa mengejar orang Israel? Karena setiap rumah Israel ada tanda darah anak domba. Setan nggak bisa masuk ke situ. Jadi kalau saudara dan saya tulus, nggak ada benci, dendam, jengkel, maka kita hidup dalam terang dan ada persekutuan di antara kita.
Dan darah Yesus anaknya ini menyucikan kita. Dan di mana ada darah Yesus, setan dan kegelapan tidak berani ada ke sini. Ini luar biasa. Maka itu buang kemunafikan, buang kepura-puraan. Karena itu menghalangi. Udah, seorang nggak usah takut dinilai orang begini-begini, nggak usah takut. Memang begini keadaanku. Justru kalau kita hidup tanpa topeng, hidup itu ringan. Amin. Kita bukan kalau begini. Amin. Tapi itu tulus betul. Dengan siapa saja. Jangan ada rahasia. Berubah yang mulai hari ini. Amin. Ayo, kau tidak rugi. Bagian terakhir. Wahyu 3:20. Saya mulai dari Wahyu, dan nanti kita lihat aja. Wahyu 3:20. Ada ayat yang aneh. Baca 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Anehnya di mana? Baca perikopnya, Yesus mau masuk ke gereja Laodikia. Tapi aneh, dikunci pintunya. Pertanyaan saya, menurut saudara, dia kan Tuhan? Bukan, amin. Amin. Walaupun kuncinya dibuka, dia bisa masuk. Sangat bisa dia Tuhan. Nah ini aneh. Ngapain dia tunggu kita buka pintu? Ternyata Tuhan itu sangat sopan. Dia nggak mundubrak. Dia tunggu kita mau buka pintu. Kalau ada orang dengar suaraku lalu buka pintu, aku baru masuk. Saya nangis waktu pertama kali dapat kewajiban ini. Oh iya. Saya beri contoh. Kalau saudara punya teman pengusaha yang sangat sukses, tapi suatu hari usahanya mengalami kesulitan yang berat sekali. Padahal kalau dilihat orang ini aktif pelayanannya luar biasa, hidup rohaninya hebat sekali. Hidup keluarganya luar biasa. Tapi kenapa di bagian bisnis ini kok kacau? Ini jawabannya. Karena saya tanya dulu kepada saudara, lebih gampang menyerahkan hidup ke Tuhan atau menyerahkan dompet baru? Lu jawab cepat. Lebih gampang menyerahkan hidup ke Tuhan atau ke dompet? Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya sudah. Berarti perlu pengusaha itu untuk usaha bisnis dia pegang kunci sendiri. Tuhan gak boleh campur tangan. Ya sudah, karena kamu melarang aku ngurusin bisnismu, ya udah sendiri. Ini hukum yang luar biasa. Kenapa aku begini? Kenapa begitu? Aku dikurang apa? Tanya dengan ayat ini. Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, sudah kita serahkan semua kuncinya dia. Silakan Tuhan. Kalau saya pakai istilah apa? Silakan Tuhan, acak-acak hidupku. Nggak ada yang kau sembunyikan sama sekali. Kejadian 3 ayat 9.
Genetika 9. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Masih ingat peristiwa ini? Ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu mereka sembunyi di balik semak. Nah, walaupun sampai hari ini masih banyak kontroversi, pertentangan, tapi saya tetap percaya Bapak saya. Dia tanya serius, Adam, Hawa, engkau di mana? 99% teolog dan gereja menjawab, Tuhan tahu mereka di mana. Tapi yang 1% saya jawab, Tuhan tidak tahu. Loh, katanya dia mau tahu. Masa dia nggak tahu sembunyi di mana? Ini rahasia. Kalau saudara dan saya memberi batas, dia nggak bisa tembus. Ingat. Jadi ketika saudara dan saya nggak jujur di hadapan Tuhan, dia nggak tahu kita ada di mana. Saya didebat, saya disalahkan. Saya pakai ayat lagi. Masih ingat di Mazmur berapa? 83 atau berapa? Saya dicari. Tuhan itu matahari kebenaran. Betul? Ini bukti. Seandainya sekarang ini siang hari dan kita ada di ruangan yang kaca semua, nggak ada dinding, kaca semua, tengah. Jadi 4 bagian ini kaca semua. Kalau kita beri tirai yang tebal, rapat, matahari tembus. Jadi yang terang jadi kalah karena kita munafik. Ingat itu. Jadi kepura-puraan dan kepalsuan itu tirai yang membuat matahari gak tembus ke hidupmu. Dan keren, bisa di pasal 3 kitab pertama dan di pasal 3 kitab terakhir ada kisah yang sama. Kemunafikan itu yang menghalangi Tuhan untuk bekerja. Maka itu kalau hidup kita blokosuto, jernih, nggak ada kepalsuan, murni, hidup ini luar biasa. Terakhir, Yohanes 1:47. Terima kasih Bapa, Kau beri kami kebenaran. Jadi dia tanya di mana Kau Adam dan Hawa, memang betul-betul tidak tahu, karena sengaja menyembunyikan diri. Jadi Tuhan yang Maha Tahu jadi tidak tahu kalau ada orang munafik. Ya udah terserah kamu, aku gak bisa campur. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang Nathanael. Baca. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, ini yang baca. Jujur, tanya kepada diri sendiri, ada kepalsuan nggak di hati? Ada kepura-puraan? Ada agenda tertentu? Ada motivasi tertentu? Filipus masih ada? Coba bacakan terjemahan yang lain. AYT. Coba. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya dan berbicara mengenai Nathanael. Lihatlah, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dia. BIS. Yesus melihat Nathanael datang, lalu berkata tentang dia, lihat,
itu orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan padanya. SI-nya? SI. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami, lihat, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Pertanyaannya, laku bagaimana? Jawab sendiri. Ini luar biasa. Kiranya pengajaran hari ini menyadarkan kita, jangan sibuk ritual. Ritual itu penuh kepalsuan. Betul? Ya. Tapi hidup sehari-hari yang dilihat oleh banyak orang bagaimana? Maka itu Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku Tuhan. Silakan. Yang terakhir, Mazmur 26 ayat 2, ini doa yang hebat sekali. Baca. Ujilah aku ya Yahweh, dan coba tes aku, selidiki batinku dan hatiku. Ayo kita jujur kepada Tuhan. Coba ngomong kiri kanan, jujur ya, tulus ya, ayo ya, semuanya ayo. Lalu berkati kita semuanya. Hebat kalau kita bisa terus hati bersih, hidup ini menyenangkan. Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Gembala.